Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tentang akhlak. Pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sungguhnya yang demikian itu adalah sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu yang kedua, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Lalu selanjutnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Artinya, kembalilah kepadaku, kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Lalu selanjutnya, wala tujadilu ahlul kitabi illa billati ahsanu illal ladzina dzalamu minhum. Artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Selanjutnya hadis tentang akhlak, yaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dini khulqan wa khulqul islam al-haya. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Rawahu Bukhari. Artinya, seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, nasihatilah aku. Beliau berkata, janganlah marah. Beliau mengulanginya beberapa kali, janganlah marah. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, orang muslim yang baik adalah orang muslim lainnya yang aman dari gangguan ucapan dan tangannya, dan orang yang hijrah termasuk kelompok muhajirin adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, an Aisyah qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'mina yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil laili sha'imin nahar. Rawahu Ahmad. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik, mereka bisa mencapai derajat mereka yang menghasilkan malamnya dengan sholat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya ayat tentang fikih, yaitu wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kepada Allah. Selanjutnya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Selanjutnya, fasholli li rabbika wanhar. Artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selanjutnya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya hadis tentang fikih, yaitu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Rawahu muttafaqun alaih. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat,
puasa pada bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ata wa lam yadhah fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati atau menghampiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya ayat tentang sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Artinya, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Lalu selanjutnya alif lam ra kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Artinya alif lam mim, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha teliti. Selanjutnya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Artinya, tidaklah engkau Muhammad melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah. Selanjutnya ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjimu. Kemudian takutlah kepadaku. Lalu selanjutnya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Lalu selanjutnya hadis mengenai sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udu tada'a lahu sairil jasad. Artinya, kamu dapati orang-orang yang beriman dan dalam hal saling mengasihi, selagi mencintai dan saling beribahati di antara mereka, bagaikan tubuh yang satu. Apabila salah satu anggotanya sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Lalu selanjutnya khalaqallahu azza wa jalla adama ala suratihi tuluhu situna dira'an. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, Allah telah menciptakan Adam dalam bentuknya, tinggi beliau 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya ayat tentang Al-Quran hadis. Yang pertama yaitu Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya wa innahu latanzilu rabbil alamin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Selanjutnya hadis tentang Al-Quran hadis.
an ummil mu'minina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddu rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya dari mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami berarti dia bukan berasal darinya dan dia ditolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuha kadza. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda baiknya Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan lainnya. Selanjutnya yaitu ayat mengenai akidah. Yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Selanjutnya qul atiullaha wa rasula fa in tawallu fa innallaha la yuhibbul kafirin. Artinya katakanlah taatilah Allah dan Rasulnya, jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Selanjutnya may yuti'ir rasulu faqad ata'a Allah wa ma tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya barang siapa menaati Rasul yaitu Muhammad maka sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan barang siapa berpaling maka ketahuilah kami tidak mengutus Muhammad untuk memelihara mereka. Selanjutnya yaitu hadis tentang akidah. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrut ta'nu fin nasabi wan niyahatun 'alal mayyiti. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua hal yang dilakukan manusia yang dengan keduanya mereka menjadi kafir, yaitu mencela nasab dan meratapi jenazah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berkata ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Selanjutnya an Abu Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw dhi'nun wa sittuna syu'batun fa afradhu qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatun al-adha 'anit thariq wal haya syu'batun minal iman. Rawahu muttafaqun alaih. Artinya iman itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan dan malu, termasuk cabang dari keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.